Hari ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi gedung Nasdem Tower di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. AHY bersama jajaran elit Demokrat bertemu untuk kesekian kalinya dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem, kedatangan ketiga kalinya Partai Demokrat untuk berbincang lebih lanjut lantaran kedua partai dinilai memiliki sejumlah kesamaan pandangan. Sementara untuk peluang berkoalisi kedua partai, Ketua DPP Nasdem mengatakan koalisi dengan berbagai partai masih dalam tahap penjajakan. Ya, sama Demokrat agak romantis sedikit. Apalagi kalau ada Pak SBY-nya. Ya, Mas AHY sudah kayak anak sendiri sama Pak Surya. Jadi tentu komunikasinya jauh lebih kultural ya. Dengan semua partai dimungkinkan untuk kita berkoalisi. Semua. Pertemuan Paloh dengan AHY ini berselang sehari setelah Ketua Umum Nasdem bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Santap siang itu diamini sebagai persiapan kemungkinan koalisi kedua partai. Keduanya juga bersepakat menciptakan pemilu yang mendidik dan juga menjaga semangat persatuan. Ada banyak kesamaan pandangan, pikiran yang amat sangat dimungkinkan untuk dikolaborasikan bersama menjadi suatu harapan bagi meningkatkan upaya-upaya yang memang harus dipersiapkan dari dini agar kualitas pemilu pada tahun 2024 yang akan datang jauh lebih baik. Banyak hal yang tadi didiskusikan di dalam, dan ini saya kira menjadi langkah-langkah awal seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketum untuk titik-titik persamaannya yang justru semakin banyak yang insya Allah akan bisa menjadikan kami di PKS dan Nasdem insya Allah akan banyak titik-titik temu untuk menuju agenda-agenda besar ke depan yang tentu perlu dipersiapkan. Anjang sana antar elit mewarnai panggung politik nasional dalam beberapa pekan terakhir. Menuju pemilu 2024, partai politik terus menjajaki kemungkinan walau sebagian dimaknai baru sebatas pendekatan. Selain Nasdem yang kerap dikunjungi, akhir pekan lalu Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PKB juga melakukan ta'aruf politik. Keduanya belum pasti akan bersama, namun tetap hangat saat menyapa. Komunikasi antara Gerindra dan PKB berjalan dengan intensif dan juga dengan partai-partai lain, tapi alhamdulillah kita sudah mencapai titik-titik pertemuan, titik-titik kerjasama, titik-titik kesepakatan di mana kita secara garis besar menyatakan keinginan kita masing-masing untuk bersama-sama bekerja sama dengan erat untuk menghadapi tanggung jawab kenegaraan tersebut, yaitu Pilpres, Pileg, dan Pilkada tahun 2024. Penjajakan memang hal yang harus dilakukan. Pasalnya, kecuali PDI Perjuangan, tidak ada parpol yang bisa mengusung sendiri capres dan cawapresnya. Koalisi partai juga akan menentukan seberapa banyak kubu yang terbentuk menuju 2024. Hal itu sudah lebih dulu dilakukan Golkar, P3, dan PAN dalam koalisi Indonesia Bersatu. Ketiga partai ini mengaku lebih solid, walau belum ada nama calon yang sepakat akan diusung. Ketiga partai ini juga masih membuka kemungkinan partai lain untuk bergabung. Geliat politik nasional sangat dinamis dan bukan tidak mungkin koalisi yang diharap belum tentu menemui kata sepakat. Seperti sedang memanaskan mesin, mencoba mencari perhatian atau hanya sebuah sensasi. Pemirsa, PDI Perjuangan yang menutup rakernasnya hari ini menyebut pihaknya tidak akan berkoalisi dengan PKS dan sulit juga berkoalisi dengan Partai Demokrat. Sementara itu, setelah kemarin bertemu dengan Presiden PKS, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat. Mungkinkah ketiga partai ini sepakat untuk membentuk kubu baru koalisi?
Saya Ajatul Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sore tadi menutup rapat kerja nasional hari ini. Jika sebelumnya disebut akan ada kejutan dalam penutupan kali ini, namun nama capres belum diumumkan oleh PDI Perjuangan dalam penutupan rakernasnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didapuk menjadi kader yang membacakan 7 rekomendasi rapat kerja nasional. Sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Ganjar ini berkaitan dengan ideologi Pancasila, sistem politik, dan pemilu 2024. Pertama, Rakernas kali ini, PDI Perjuangan menegaskan pentingnya membumikan Pancasila. Kedua, mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19. Rekomendasi ketiga, mendorong Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan sinergi, konektivitas, dan kerjasama partai politik pengusung pemerintah guna memaksimalkan keberhasilan pemerintah. Kemudian yang keempat, Rakernas Partai menegaskan bahwa penetapan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 adalah hak prerogatif dari Ketua Umum Partai. Kelima, menegaskan pentingnya melakukan penataan sistem politik pasca pemilu 2024 dan menegaskan pentingnya konsepsi dasar pola pembangunan nasional semesta berencana. Dan terakhir yang menjadi rekomendasi dari PDI Perjuangan adalah mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih menyembunyikan nama calon presiden yang akan diusung oleh Partai PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Dan berikut pernyataan Megawati Soekarno Putri dalam penutupan Rakernas sore tadi. Nah, kalian yang udah merdeka, please, anak muda juga, baik itu wartawan atau siapapun, please ingat, kemerdekaan tuh nggak gampang. Nggak gampang. Kenapa sih? Mungkin kan orang mikir Ibu Mega kalau pidato kok sekarang lain, rada lain. Loh iyalah. Khawatir saya. Khawatir. Kalau gini terus caranya. Saya takut banget loh. Bener. Kalau tiba-tiba datang entah dari mana, wow, kayak penjajahan baru, apakah nggak mungkin terjadi? Kemungkinan. Jadi hati-hati loh para wartawan juga. Kamu tuh hidup di dalam sebuah negara merdeka, bebas, dan berdaulat. Kalau mau di quote ini, quote yang gede, minta sama redaksimu. Karena semuanya itu punya negara ini, harus diamankan, harus dilestarikan. Tapi kalau begini terus, khawatir saya. Saya hanya bisa ngomong sama anak-anak PDI Perjuangan karena itu adalah hak saya. Baik pemirsa, sebelumnya Megawati Soekarno Putri memperingatkan kader PDI Perjuangan untuk tidak melakukan manuver politik menjelang pemilu 2024. Kader yang masih membicarakan koalisi diminta untuk keluar dari partai. Hal yang menarik dalam Rakernas PDI Perjuangan adalah pidato Megawati Soekarno Putri yang memberikan arahan tegas terhadap kadernya dalam menghadapi pemilu 2024. Megawati meminta kader PDI Perjuangan tidak melakukan manuver politik. Bahkan Mega menyatakan tidak segan-segan memecat kader yang melakukan manuver politik. Menyinggung soal koalisi antar partai politik, Megawati menegaskan tidak ada koalisi di tanah air. Menurutnya yang benar adalah kerjasama. Megawati menegaskan jika masih ada kader PDI Perjuangan yang terus berbicara tentang koalisi, lebih baik keluar dari partai. Dalam Rakornas, Megawati juga menegaskan nama calon presiden dan wakil presiden PDI Perjuangan merupakan wewenang sepenuhnya yang dimiliki oleh dirinya sebagai ketua umum partai.
PDI Perjuangan menutup rakernasnya hari ini. Belum ada nama capres yang diumumkan ke publik, namun kalau berbicara tentang koalisi, PDI Perjuangan menyebut pihaknya tidak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan sulit juga berkoalisi dengan Partai Demokrat. Sudah bersama kami di studio Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, yang juga merupakan dosen Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat malam. Selamat malam, Kang Ajat. Ini menarik sekali ya kalau berbicara tentang pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum sejak hari pertama Rakernas dan sampai juga tadi sore begitu. Tapi yang ditunggu-tunggu kejutannya nampaknya belum dikeluarkan gitu ya. Kalau Kang Ujang sendiri melihat ya dari sikap PDI Perjuangan yang masih menyimpan nama capres, kemudian juga nampaknya sepertinya adem-adem aja ya dengan sekian banyak partai yang coba untuk anjang sana sini begitu. Ya, saya menikmati ya apa yang disampaikan oleh Bu Mega. Kenapa? Ini penting. PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan 2 kali berturut-turut gitu kan, ini penting untuk disikapi. Yang kedua, PDIP punya kans, bukan punya kans, ada ketentuan dia bisa mengusung sendiri, katakanlah capres dan cawapresnya. Nah, dalam konteks ini maka walaupun katakanlah misalkan Mbak Puan ya yang katakanlah digadang-gadang, saya langsung saja ini. Elektabilitas masih rendah, tapi PDIP sangat percaya diri untuk bisa katakanlah mengusung capres dan cawapresnya dari internal sendiri. Nah, saya melihat kalau itu dilakukan, maka ya ada pandangan lain dari pihak partai politik bahwa tadi PDIP dikatakan sombong dan lain sebagainya. Nah, kenapa mengosongkan? Ya kan capresnya? Ya saya melihat PDIP tidak mengunci diri. Karena kalau sudah diumumkan artinya sudah mengunci dan lawan politik sudah bisa membaca arah mana PDIP katakanlah berpolitik. Baik, tapi kalau teguran keras dari seorang Megawati Soekarno Putri untuk kadernya yang kemarin bermanuver berkaki dua itu untuk siapa atau hanya sekedar memang mencari perhatian publik? Ya saya dari setahun yang lalu itu kan kalau nggak salah saya sering 2 tahun yang lalu kalau salah itu ada surat edaran yang dikeluarkan oleh PDIP, ditandatangani oleh Ibu Megawati dan Sekjen gitu. Nah itu isinya sama bahwa kader-kader tidak boleh bicara capres dulu. Tetapi kan fakta dan kenyataannya dari 2 tahun yang lalu hingga saat ini semakin masif pergerakan-pergerakan katakanlah ada kader PDIP yang memang ingin mencapreskan diri kan itu, membentuk relawan dan relawannya ada di mana-mana. Kan itu yang membuat mohon maaf Ketua Umum PDIP Ibu Megawati marah. Nah, ya ini sama, ini soal kelihatannya kenapa suratnya tidak diindahkan gitu kan. Kenapa tidak ditaati kan itu. Nah, kita tahu juga bahwa PDIP kan otoritas penuh ada di Ibu Mega. Yang lainnya katakanlah kalau kita sebut petugas partai kan gitu. Jadi harus patuh dan tunduk terkait dengan aturan-aturan yang sudah ada. Baik, tapi tadi Anda sampaikan PDIP tidak ingin mengunci diri ya, tapi ada pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan bahwa bicara tentang koalisi nampaknya sulit untuk berkoalisi dengan PKS dan juga Demokrat. Apakah ini kan sudah mengunci gitu? Ya mereka kan punya historis ya. Dulu ketika Pak SBY berkuasa selama 10 tahun, PDIP dari oposisi. Dan siapa yang ada di pemerintahan? Ya ketika itu Demokrat dengan PKS. Ya memang ini sudah menjadi lawan dari dulu gitu. Oleh karena itu ya ketika PDIP berkuasa gitu, sekarang kan terbalik nih. Yang oposisinya katakanlah Demokrat dengan PKS kan gitu. Nah, oleh karena itu ya kelihatannya PDIP tadi tidak ingin membuka ruang kepada dua partai itu. Atau mungkin juga apakah bisa kita baca bahwa ini adalah cara juga untuk mengunci beberapa riak politik yang kita tahu bahwa para elit ini mulai juga gencar ya saling mendekati satu sama lain, PKS ke sana kemari, juga PKB, Gerindra, dan akhirnya kan mereka saling berkomunikasi. PDI ingin siapa yang ingin bersama saya, ingat loh 2 ini nih jangan sampai deket-deket gitu. Nah ya memang seperti itu ya, ini kan fakta politik kan gini, ada historis kekecewaan dulu antara PDIP dengan Demokrat, di mana 2004 gitu ya Ibu Megawati dikalahkan oleh Pak SBY. Nah itu kan sampai hari ini gitu loh, mohon maaf kalau saya katakan ya luka itu ada gitu. Ya oleh karena itu ya mohon maaf secara politik memang wajar kalau luka itu belum sembuh, belum kering. Apakah pernyataan tersebut juga akan menjadi sebuah perhatian bagi partai politik lain yang ingin bergabung dengan PDI Perjuangan untuk tadi poinnya ingat ya teman kita itu harus yang mana begitu? Ya begini ya, kalau kan otak-atik koalisi, otak-atik ideologi ya, otak-atik katakan kepentingan
saya melihatnya memang jalur kepentingan PDIP itu berbeda dengan PKS dengan Demokrat untuk saat ini gitu kan. Tetapi kan sebenarnya kan politik itu cair. Cuma persoalannya kan tadi ada luka lama yang masih belum kering di PDIP. Nah, saya melihatnya partai koalisi yang lain pasti akan ikut arah itu. Kan misalkan ketika nggak mau ya kita ambil aja, misalkan Nasdem. Ketika Demokrat dan PKS tidak mau dengan PDIP ya bisa diambil oleh Nasdem, kan begitu. Ini menjadi penting, jangan sampai kan ketika PDIP tidak mau lalu Demokrat dengan PKS didiamkan. Ya tentu akan ditarik oleh Nasdem. Karena bagaimanapun kalau di politik ya yang namanya kawan dan lawan tuh ya kadang-kadang beda-beda tipis lah. Iya, ini menarik ya. Kenapa saya menanyakan seperti itu? Karena hari ini juga gitu kan ada pertemuan antara Demokrat dan Partai Nasdem gitu. Apakah memang tidak mungkin PDI dan Nasdem itu bersatu? Nasdem dan PDIP apa ya? Ya dalam politik bisa, tapi untuk saat ini, untuk Pilpres saat ini kelihatannya tidak. Karena gini, PDIP punya capres sendiri. Lalu Nasdem juga punya capres sendiri. Baik. Ini kan nggak ketemu. Kalau kita tahu kedekatan antara PDI dan Gerindra ini cukup harmonis begitu ya, tapi kemarin juga Gerindra sempat juga bertemu dengan Partai Nasdem. Ini bagaimana kans ini? Ya saya melihatnya begini, tetap Nasdem tidak akan merubah sikapnya dengan 3 nama itu. Jadi tidak mungkin nanti merubah kepada calonnya adalah misalkan Prabowo gitu kan. Karena apa? Ini soal harga diri partai. Saya kemarin diwawancara ketika Rakernas banyak media, gitu, saya katakan kemungkinan yang nama yang muncul itu saya bilang tidak akan jauh antara Anies dengan Ganjar. Dan itu betul. muncul gitu. Dan saya bilang bukan nama Prabowo, dan betul. Nah oleh karena itu ya ini saya mengatakan mungkin ya tadi Nasdem ingin juga tidak mengekor. Nah kalau Nasdem itu ikut bergabung dengan PDIP ya mengekor. Tapi ada nama Ganjar. Buat apa ada nama Ganjar? Strategi saja bisa jadi. Ya namanya juga politik perlu strategi gitu kan untuk bisa ya mohon maaf membangun sebuah brand bagi Nasdem begitu. Atau juga untuk membangun intrik-intrik politik tertentu lah, dan itu sah-sah saja. Kita masih menunggu memang ya nama capres dari PDI Perjuangan yang kita kira sore hari ini bisa diumumkan dalam Rakernas, tapi tadi ya memang tidak ingin mengunci. Dan apakah ya pertemuan antara AHY dengan Surya Paloh siang tadi ini juga menjadi awal dari koalisi atau lagi-lagi semuanya belum ingin mengunci? Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.